Bayi, apa sudah bisa dimulai? Ya, ini bisa tarik. Sebentar. Ya, sudah lumayan banyak. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 6 Jember, yang terhormat pemateri Bapak Ahmadi SE selaku Master Trainer dari Google, dan Bapak Ibu peserta IHT SMK Negeri 6 Jember tahun pelajaran 2021-2022. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri forum virtual ini untuk pelaksanaan IHT hari kedua Jumat 2 Juli tahun 2021. Salawat wassalam ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, tabi'in, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk agenda kita pada hari ini ada 2 sesi. Yang jelas sesi pertama ini penyampaian materi yang akan disampaikan langsung nanti oleh Bapak Ahmadi. Terus yang kedua, untuk sesi kedua nanti setelah Jumatan jam 13.00 untuk pemateri nanti yang pertama dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember, itu dari Bapak Dr. Andes Mahrus Syamsul MMPD, dan dilanjutkan dengan materi dari Pak Ahmadi seandainya masih belum bisa terselesaikan dari sesi pertama. Untuk lancarnya kegiatan pada hari ini dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya acara saya pasrahkan secara penuh kepada Master Trainer Bapak Ahmad SE untuk bisa menyampaikan materi pada hari ini dan sekaligus berkaitan dengan penyampaian, berkaitan dengan penugasan-penugasan yang memang mungkin masih belum kita pahami seperti itu. Kepada yang terhormat Bapak Ahmadi SE, disilahkan. Oke, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, peserta in-house training SMKN 6 Jember. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penggunaan akun Belajar ID. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, akses penggunaan Belajar ID sama seperti Bapak Ibu menggunakan akun Gmail private atau akun Gmail pribadi Bapak Ibu. Caranya kalau Bapak Ibu menggunakan HP, ya Bapak Ibu tinggal login aja menggunakan email Bapak Ibu dan masuk ke
Kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail, biasanya di HP itu ada pilihan untuk Gmail-nya. Nah, hari ini saya akan lihatkan ke Bapak Ibu ketika kita menggunakan desktop atau menggunakan komputer. Ini saya share screen dulu. Oke. Oke, saya akan lihatkan seperti ini. Ini kebetulan akun Gmail saya. Ini akun Gmail saya seperti ini. Oke, saya login seperti biasa. Ketika saya ketikkan gmail.com seperti ini, itu saya tinggal tinggal ini kebetulan saya sudah login, sudah masuk menggunakan akun belajar ID saya. Ini proses loading. Bentar Bapak Ibu, masih loading. Seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin login menggunakan akun lain, Bapak Ibu cukup di pojok kanan atas ini, biasanya ada foto Bapak Ibu. Itu ini tinggal diganti aja. Nih, ini kebetulan saya pernah login dengan banyak akun. Dengan banyak akun, saya login. Nah, kalau Bapak Ibu ingin login menggunakan, misalnya di sini, itu masih menggunakan akun pribadi. Bapak Ibu tinggal nambahkan di sini. Tambahkan di sini. Nih, kemarin saya sempat akun Bapak Ibu yang belajar.id itu sempat saya aktifasi semuanya karena kemarin kalau tidak diaktifasi hingga tanggal 30 Juni itu biasanya ada informasi aktivasi itu harus dimulai berakhir itu di tanggal 30 Juni. Makanya kemarin beberapa semua akun Bapak Ibu itu sudah aktifasi bahwa saya pernah login menggunakan akunnya ini. Bapak Ibu tinggal klik gunakan akun yang lain, tinggal tunggu prosesnya, tinggal login aja menggunakan akun Bapak Ibu. Nah, akun belajar ID Bapak Ibu itu akun sama seperti akun Gmail seperti biasa. Hanya bedanya kalau Bapak Ibu misalnya mengisikan akun, misalnya saya akan mengisikan SMKN 6JBR. Saya biasanya tambahkan gmail.com seperti ini kan, gmail.com seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan belajar.id, maka Bapak Ibu mengisikannya akun Bapak Ibu @guru, karena Bapak Ibu dapat akun guru, kemudian .smk.belajar.id. Itu akunnya seperti itu. Kalau siswa itu biasanya akan muncul nama akunnya, kemudian di belakangnya siswa.smk.belajar.id, seperti itu. Oke. Itu Bapak Ibu ketika gimana mengaksesnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengaksesnya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan banyak sarana di Google. Bentar, saya besarkan biar terlihat. Nih Bapak Ibu di pojok kanan atas itu ada titik 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada titik 9. Ada titik 9 seperti ini. Bapak Ibu untuk ngecek ini akunnya siapa yang lagi aktif. Kadang kalau Bapak Ibu dalam satu browser seperti ini, Bapak Ibu bisa mengaktifkan lebih dari 9 kalau nggak salah akun. Kayak misalnya seperti ini, saya bisa mengaktifkan semuanya pada saat bersamaan. Nah, ini saya bisa mengaktifkan hanya memang dibatasi sekitar 9 kalau nggak salah, sehingga ini saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 12-an. Itu Bapak Ibu masih bisa mengaktifkan secara bersamaan di tab-tab Bapak Ibu ini. Misalnya saya membuka Gmail, saya bisa membuka 12 Gmail pada saat bersamaan di browser Chrome.
Nah, gimana memastikan bahwa akun mana yang saya pakai? Caranya klik aja di pojok kanan atas, saya lagi aktif di akun apa. Sekarang, gimana saya memanfaatkan layanan Workspace ini? Caranya, Bapak Ibu tidak perlu ngetik linknya. Misalnya saya mau menggunakan Google Drive, saya ketikkan drive.google.com. Bapak Ibu tidak perlu lakukan itu. Yang perlu Bapak Ibu lakukan, cukup klik aja di sini, di pojok kanan, ada titik 9. Di situ akan tertulis aplikasi Google. Nah, kemudian tinggal klik aja, akan muncul banyak menu yang akan bisa Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu, barusan pada saat saya mengakses ini, kita lihat di sini. Di sini tahu-tahu ada muncul pesan-pesan seperti ini. Nah, di Google Workspace, Bapak Ibu bisa memanfaatkan sarana yang disebut dengan Google Chat. Di sini nanti akan muncul, di sini ada Google Chat. Nih warna hijau. Tampilannya akan muncul seperti apa? Seperti ini. Bapak Ibu ketika nanti mengaktifkan Gmail-nya Bapak Ibu, kemudian akun belajar.id, kemudian di akun belajar.id Bapak Ibu dimasukkan ke grup tertentu. Misalnya Bapak Ibu lagi aktif di SMKN 6 Jember, nanti dibuatkan grupnya SMKN 6 Jember. Nanti akan muncul notifikasi hampir sama seperti WhatsApp. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau di HP juga hampir sama. Bisa dilakukan seperti itu. Hanya kalau saya sendiri di HP karena kebetulan dalam bulan-bulan ini saya aktif dengan 1000-an peserta GMT batch 4 itu akhirnya ini kita lihat ada 1000 anggota. Ini efeknya kelangklung-kelangklungnya itu ambil 24 jam sehingga saya biasanya notifikasinya saya matikan kalau yang di HP. Tapi kalau begitu di komputer saya biarkan nyala. Oke, ini yang Google Chat. Saya kembali lagi untuk penggunaan aplikasinya. Bapak Ibu boleh pilih di sini. Pusat data Bapak Ibu ketika menggunakan Google Workspace itu adalah di Google Drive. Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai terbiasa menggunakan Google Drive. Kalau bahasa mudahnya sih Google Drive itu ibarat flash disk-nya Bapak Ibu, tapi ada di langit. Nah, flash disk-nya Bapak Ibu yang ada di langit itu kita menggunakan Google Drive karena memang yang paling sering dipakai oleh Bapak Ibu itu Google Drive. Oke, saya cukup klik ini, maka nanti saya akan diarahkan, tab-nya ini akan berpindah ke Google Drive saya. Oke, seperti yang kemarin saya jelaskan ke Bapak Ibu, Google Drive menggunakan Belajar ID. Nih, di pojok kanan atas terlihat ada tulisan Belajar ID. Itu dia akan berisi atau kapasitasnya itu unlimited. Kapasitasnya unlimited. Bapak Ibu lihat di sini, saya storage atau penyimpanannya baru saya pakai 6 GB. Kalau Bapak Ibu menggunakan yang versi pribadi, kalau Bapak Ibu menggunakan versi pribadi, itu biasanya akan muncul di sini berapa giga yang Bapak Ibu pakai, kemudian berapa giga yang masih tersisa. Maksimal itu 15 giga. Kalau Bapak Ibu menggunakan belajar.id, tidak ada pembatasan, tidak ada maksimalnya. Bapak Ibu boleh menggunakan akun belajar.id itu berapapun juga. Oke. Nggak barusan Bapak Ibu kalau lihat saya share barusan, begitu kita menggunakan, apa sih bedanya yang ketika menggunakan belajar ID dengan yang non belajar ID ketika melakukan proses meeting seperti ini?
Barusan ketika saya mengadmit atau mempersilahkan beberapa orang masuk, itu tandanya beberapa orang yang masuk itu menggunakan akun bukan belajar.id, tapi menggunakan Gmail pribadinya. Makanya saya harus memberikan izin masuk ke meeting saya. Kenapa harus saya harus mengizinkan? Karena akun belajar.id ini sama seperti akun belajar akun Office ya, office.com. Nah, ini seperti ini. Ini berarti dia di luar dari belajar.id. Dia sebenarnya hanya private untuk lingkungan sekolah sendiri atau lingkungan tersendiri. Misalnya kalau kita menggunakan belajar.id, maka hanya di belajar ID aja yang bisa masuk. Maka selain itu dia nggak masuk. Nah, supaya bisa masuk, saya memberikan hak akses untuk masuk, tapi dengan catatan saya harus memberikan admit atau memberikan apa istilahnya, memberikan izin untuk masuk. Barusan beberapa teman yang login menggunakan Gmail private-nya atau Gmail pribadinya, dia akan masuk, kemudian saya harus memberikan admit. Ini yang kalau menurut saya sih ada beberapa kelemahan dibandingkan kalau kita biasanya menggunakan Microsoft Office, Microsoft Teams, itu saya nggak perlu mengisikan izin. Selama saya sudah atur settingannya, dia otomatis masuk. Nah, untuk yang Google Meet memang walaupun kita sudah izinkan masuk, itu tidak, kita masih harus memberikan izin dulu satu-satu. Oke, saya kembali lagi mengenai Google Drive-nya. Oke, di sini Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu menggunakan Google Drive seperti biasa, Bapak Ibu boleh menambahkan banyak hal di sini. Oke, nih Bapak Ibu boleh menambahkan banyak hal di sini. Nih, bentar, saya kecil dulu biar tampilannya. Oke, nih Bapak Ibu boleh menambahkan banyak hal di sini. Di akun pribadi juga sama, ada Google Doc, ada Google Sheet, ada Google Slide. Hampir sama deh penggunaan ini, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan. Hanya yang membedakan kalau Bapak Ibu menggunakan belajar.id ini, Bapak Ibu boleh lihat di sini. Ada Google My Drive punya saya sendiri. Yang kedua ada Share Drive. Share Drive ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk dalam satu komunitas Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sama-sama menggunakan belajar ID, bisa share drive di sini. Ini drive bersama. Karena akun belajar.id, storage-nya itu kan unlimited. Nah, ketika unlimited, ada hal-hal tertentu ketika kita misalnya saya mau share materi-materi saya dengan Bapak Ibu guru, langsung saya share di sini. Ya, saya tinggal klik di sini, saya bikin folder di sini, saya tinggal share aja dengan Bapak Ibu. Maka biasanya pilihan seperti ini, Bapak Ibu yang lain itu bisa mengakses, bisa mengedit secara langsung. Oke. Bapak Ibu bisa bahkan bisa mengedit juga Bapak Ibu di kolaborasi ini. Itu salah satu kelebihan ketika dibandingkan ketika menggunakan akun Gmail private ya, akun Gmail pribadi. Nah, sedangkan di My Drive sama seperti Google Drive biasa, ini akun Google Drive saya di belajar.id. Hampir sama penggunaannya untuk akun Google Drive pribadi. Oke, itu untuk Google Doc hampir sama pembuatannya, Google Sheet juga hampir sama, Google Slide juga sama. Tidak ada bedanya antara Google Slide yang di belajar.id, kemudian Google Sheet di belajar ID, Google Doc di belajar ID dengan Google seperti itu untuk akun pribadi. Sama, nggak ada bedanya. Hanya nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan belajar ID, saya yakin di sini akan ada beberapa menu
tambahan yang tidak ada di Google pribadi. Kalau di Google pribadi, Bapak Ibu kalau misalnya mau nambahkan yang ada ini, Bapak Ibu harus mengaktifkan dulu. Bapak Ibu harus mengaktifkan dulu layanan ini. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan akun pribadi, Bapak Ibu harus nambahkan layanan ini. Di sini ada Connect More Application. Bapak Ibu harus nambahkan. Hanya kalau Bapak Ibu menggunakan belajar.id, sama sistemnya, sama adminnya belajar ID, itu sudah ditambahkan. Apa sih yang sering dipakai? Salah satunya ada SketchUp for School, Text Equation, Code, Barcode, dan sebagainya. Ini beberapa ini sudah disediakan. Oke, itu Bapak Ibu penggunaan Google Drive-nya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan Google Doc-nya. Di Google Doc yang sering kita tahu ada tiga. Di Google Dokumen itu ada tiga. Google Doc, Google Sheet, sama Google Slide. Apa perbedaannya? Perbedaannya gini, kalau perbedaan penggunaannya hampir sama sih Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan ketiganya. Hampir sama penggunaannya, maksud dan tujuannya juga sama. Hanya saya akan lihatkan ke Bapak Ibu apa sih bedanya kalau seandainya Google Doc ini data itu saya upload dari komputer, kemudian data itu saya gunakan apa istilahnya? Saya menggunakan Excel biasa. Kemudian saya coba upload ini ke Oke. Sudah dikenali. Ini, bentar, saya akan buka. Ini misalnya yang kita akan buka yang Google Sheet. Nah, ini Google Sheet yang sudah saya buka lewat browsernya. Ini kelihatannya Google Sheet-nya sudah dikenali sebagai akun Google. Oh, sebentar, saya lupa. Kemarin saya sudah mengaktifkan layanan auto convert, sehingga begitu saya upload ke sini, Google Excel itu sudah dikonvert menjadi file Excel-nya itu sudah diubah menjadi Google Sheet. Bapak Ibu mesti bedain antara Google Sheet dengan Excel. Mesti bedain. Walaupun fasilitasnya sama, hanya biasanya apa istilahnya? Extension-nya itu beda. Extension itu yang di belakangnya. Di sini Bapak Ibu kalau lihat, di sini sudah tidak ada extension .xl di sini. Ini Bapak Ibu nggak akan muncul .xsl. Kalau Bapak Ibu upload biasa, itu biasanya akan muncul .xsl-nya. Saya coba cari di data saya sudah ada nggak Oh, sudah. Saya nggak punya data Excel biasa. Dan kebetulan di Google Drive saya itu sudah saya setting. Ketika saya upload, semuanya langsung diubah jadi Google Doc. Ini, pengaturannya di mana? Di sebelahnya titik 9 ini ada setting. Ini pengaturannya di sini. Ini Bapak Ibu boleh lihat di sini. Saya besarkan. Nih Bapak Ibu. Settingnya saya sudah atur, convert upload. Maka kalau saya centang, apa yang saya upload, baik Google Doc atau Word, baik Google Sheet atau Excel, baik Google Slide atau PowerPoint, itu akan di-convert sama Google jadi Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Maka secara otomatis. Kalau saya tidak centang, maka begitu saya upload, dia akan jadi file aslinya
Walaupun sebenarnya fungsinya sama, sama-sama Google, sama-sama misalnya Excel ya sama sih dengan Google Sheet. Beberapa fungsi dan anunya sama persis. Hanya biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan Google Sheet juga Google Doc ada beberapa layanan-layanan tertentu kalau dia masih dalam bentuk Word, dalam bentuk Excel itu layanan-layanan tertentu tidak bisa diaktifkan. Itu aja bedanya. Layanan seperti apa nanti di sesi-sesi berikutnya saya akan tunjukkan apa perbedaannya ketika kita menggunakan proses otomatis. Oke, itu tentang Google Doc. Selanjutnya saya akan mengenalkan ke Bapak Ibu mengenai kalender. Bapak Ibu untuk aktifkan kalender di ketika Bapak Ibu aktif di Google ini, oke, Bapak Ibu tinggal klik aja tambah merah ini, di situ akan muncul pilihan kalender. Ada kalender, tinggal klik aja kalender. Kalender ini fungsinya adalah Bapak Ibu bisa apa istilahnya? Kalau Bapak Ibu menggunakan HP itu biasanya Bapak Ibu bisa atur. Kalau di HP Bapak Ibu bisa atur kayak jadi alarm deh. Nanti saya mau ada acara apa misalnya hari ini jam 13 saya mau ada bowo atau ada undangan nikahan. Nah, supaya kita nggak lupa, itu biasanya kita akan bikin alarmnya. Nah, alarm-alarm seperti itu Bapak Ibu boleh tambahkan. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan Google Calendar ini, Bapak Ibu boleh tambahkan kegiatan-kegiatan apa saja yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Sehingga ketika seperti ini, Bapak Ibu akan tahu apa sih yang harus Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu boleh cek misalnya, ketika Google Workspace ini sudah terintegrasi antara Google Classroom, Google macam-macam ya, maka ketika ada kegiatan di Google Classroom, ada tryout, misalnya hari ini ada tryout yang harus harus di deadline tanggal 1 Juli. Nih, ini kelihatan. Kemudian ada checklist. Checklist ini harus saya selesaikan sampai itu sudah bisa kelihatan di sini. Sehingga Bapak Ibu bisa atur sedemikian rupa kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sehingga akan muncul tampilannya di sini. Dan Bapak Ibu bisa atur juga di sini di My Calendar ini. Nih, kenapa Revo bisa jadi merah? Karena saya di sini itu saya sudah set kalau saya ngetikkan Revo, saya pilih kayak ibaratnya kategorinya. Kalau kegiatan ini kategori kegiatannya Revo, maka dia tampilannya akan merah. Ya, di sini saya bisa tambahkan di sini. Atau ini kebetulan kok banyak di sini ada tampilan seperti ini. Ini otomatis begitu Bapak Ibu membuat classroom atau Bapak Ibu masuk di classroom, otomatis di kalender Bapak Ibu akan ketambahan kategori classroom-nya. Sehingga di classroom itu ketika ada kegiatan, itu akan muncul tandanya. Tanda-tanda warna-warnanya pasti beda, sesuai dengan kegiatan. Gimana cara bikin tanda-tanda seperti ini? Bapak Ibu tinggal create aja seperti ini. Create. Bapak Ibu tinggal tuliskan apa yang mau kegiatan Bapak Ibu. Tinggal tambahkan kapan waktunya. Kemudian kalau mau nambahkan orang, misalnya mau ngadakan pertemuan seperti hari ini, Bapak Ibu boleh tambahkan orang lain yang mau gabung di komunitas Bapak Ibu. Atau misalnya saya mau rapat dengan jurusan akuntansi, saya tuliskan aja di sini rapat jurusan akuntansi misalnya seperti ini. Ini saya tinggal nambahkan emailnya teman-teman. Tinggal nambahkan emailnya. Misal smkn6cdr@gmail.com. Nah, tinggal tambahkan seperti itu. Kemudian kalau saya mau mengadakan dalam bentuk video conference, tinggal tambahkan Google Meet-nya. Maka secara otomatis Google Meet-nya akan di-generate. Ini ada kodenya. Ya, ini ada kodenya. Sudah tergenerate. Kalau mic
Zoom meeting. Nah, ini saya belum pernah nyoba yang di Zoom meeting karena Bapak Ibu harus kalau menggunakan yang Zoom meeting ini Bapak Ibu harus aktifkan Zoom meeting Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pastikan login menggunakan akun Gmail Bapak Ibu. Tuh. Nah, tinggal save aja. Nah, tinggal save. Maka nanti nih ya. Maka otomatis di tanggal 2 ini ada satu event baru dari proses yang kan saya sudah tambahkan di sini. Nah, kalau pingin ini kebetulan kategorinya standar. Kalau misalnya mau ditambahkan kategorinya, tinggal tambahkan aja kategorinya. Ini kategorinya. Kategorinya dapat dari mana? Dari sebelah sini. Ya, tinggal tambahkan kategorinya. Oke, seperti ini. Nah, ini jadi satu. Kenapa? Karena kebetulan untuk hari ini saya sudah setting jamnya banyak sehingga sampai ketika ada dua kegiatan sehingga kelihatannya nyampur seperti ini. Oke, saya kembali lagi ke kalender. Nah, gimana untuk bikin yang di sebelahnya sini? Di sebelahnya sini tinggal tambahkan aja sih. Di kalender ini Bapak Ibu tinggal tambahkan aja. Ini tinggal create new kalendernya. Ya, tinggal klik. Misal Bapak Ibu ingin beberapa kegiatan tertentu, misalnya jurusan, Bapak Ibu tinggal klik dulu di sini. Jurusan akuntansi, tinggal klik aja, klik kalender. Nih, sudah ada jurusan akuntansi. Kalau Bapak Ibu ingin ganti warnanya, tinggal ganti aja biar kelihatan beda deh. Karena kalau biasanya kalau warnanya beda lebih gampang terlihat. Oke, itu Bapak Ibu mengenai Google Calendar. Nah, sesi hari ini apa aja ya yang saya harus sampaikan ke Bapak Ibu? Google Calendar menggunakan survei sama ujian. Oke. Oke, saya kira itu dulu Bapak Ibu mengenai Google Calendar untuk biar saya takutnya saya memberikan materi banyak kemudian malah membingungkan Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Monggo saya beri kesempatan untuk bertanya Bapak Ibu dari uraian yang saya sampaikan hari ini mengenai Google Dokumen, kemudian Google Calendar. Monggo Pak Yi, mungkin di beberapa teman-teman ada yang ingin ditanya. Tanyakan. Monggo Bapak. Bu Irma, ini yang resen. Ya, silakan Bu Monggo, Irma. kalau mau ditanyakan silakan. Atau Bu Hena ini yang raise hand ini. Silakan. Ya Pak, yang mau saya tanyakan, ini tadi saya masih mencoba pakai akun Google email pribadi. Yeah. Nah, untuk akun belajarnya, pasportnya kami belum dapat. Yuk. Ini. Yuk. Ini juga enggak tahu.
Nanti ini Bu Ena, untuk yang belum dapat itu nanti akan diajukan sekolah melalui operator sekolah, dan nanti biasanya setahu saya itu saya lihat di situs resminya belajar.id itu nanti akan dibuatkan surat resmi dari sekolah beberapa nama-nama yang akan dimintakan akunnya. Nanti akan diupload ke websitenya Belajar ID. Itu ditunggu nanti untuk akun Belajar ID-nya. Karena memang yang bisa membuat akunnya itu pihak Kemdikbud, bukan sekolah. Berarti sementara pakai pribadi, Pak? Sementara manfaatkan itu aja. Untuk kegiatan IHT ini manfaatkan itu saja, nggak ada masalah. Makasih Pak Madi. Itu dari pendidikan provinsi. Oh iya, nanya orang sini jatuh. Pak Yakub, mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo, Pak Yakub. Halo. Nggak kedengaran, Pak Yakub? Silakan Bapak Ibu, sebelum saya tambahkan lagi, nanti lagi ada materi lagi. Saya takutnya kalau saya kasih materi lagi kebanyakan jadi membingungkan. Karena sebenarnya gini Bapak Ibu, ketika saya belajar bareng Google di acaranya Google Master Trainer, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Google Master Trainer itu nama acaranya. Jangan dibayangkan saya jadi Google Master, bukan gitu. Google Master Trainer itu sebenarnya nama acaranya. Nah, orang-orang yang ikut di kegiatan Google Master Trainer nantinya akan jadi trainernya Google. Hanya ketika jadi trainernya Google, ibaratnya kita itu hanya jadi apa istilahnya, rekanan dari Google khusus untuk materi untuk kegiatan pelatihan-pelatihannya aja. Ceritanya kita bukan benar-benar jadi orangnya Google, kayak gitu. Kita hanya Pak untuk sementara ini saya masih ada tamu ya Pak hanya dari Google, di mana nanti kita memberikan pelatihan-pelatihan untuk penggunaan. Oke, itu Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya seperti itu, Google Master Trainer itu kegiatan acaranya. Sehingga saya sendiri sih bukan Google Master, karena emang untuk jadi Google Master itu ada istilahnya mereka juga sudah jadi rekanan. Nggak segampang itu untuk proses itu. Itu Bapak Ibu. Sehingga nanti gini Bapak Ibu, karena kegiatan ini hanya kegiatan pengimbasan, bukan kegiatan Bapak Ibu seperti saya yang kemarin mulai awal Juni itu melakukan kegiatan. Kalau saya sendiri di mulai awal Juni itu akan banyak kegiatan. Bahkan saya harus menyelesaikan satu kegiatan praktek yang ada 3 sesi kegiatan praktek, di mana setiap kali kegiatan praktek itu sampai 50 screenshot yang saya harus kirim. Bapak Ibu tidak perlu melakukan proses itu. Bapak Ibu yang harus lakukan, cukup boleh cek di Google Classroom Bapak Ibu. Saya lihatkan ke Bapak Ibu di Google Classroom-nya. Bapak Ibu cukup masuk di Google Classroom Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu cukup masuk di Google Classroom Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah masuk di sini, di pelatihan Google Workspace. Ini kenapa saya menampilkan wajah saya, biar Bapak Ibu nggak salah masuk kamar gitu, atau nggak masuk kelas yang lain. Sehingga
saya sengaja membuat headernya beda dengan yang lain supaya Bapak Ibu nggak salah kelas. Nah, yang Bapak Ibu harus lakukan cukup baca aja. Nah, gimana cara membacanya supaya cepat? Sebenarnya kalau Bapak Ibu mengikuti satu pelatihan tertentu yang memang dalam bahasa Jawanya nggak tuh ya, Bapak Ibu klik seperti ini, kemudian klik view assessment-nya. Saya yakin yang Bapak Ibu akan lakukan, ya, Bapak Ibu akan Bapak Ibu akan menjalankan ini kan, menjalankan proses ini. Bapak Ibu akan membacanya sampai selesai. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin belajar benar-benar, dalam artinya ingin nambah wawasannya, nggak apa-apa deh Bapak Ibu baca semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyelesaikan proses kegiatan ini cepat, Bapak Ibu cukup lihat aja seperti ini, ya. Cukup. Biasanya ini kebetulan saya jadi gurunya, sehingga saya nggak bisa nunjukkan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mark as done seperti ini. Sebenarnya Bapak Ibu cukup tidak perlu sampai klik ini. Bapak Ibu cukup kasih komentar. Di bawah itu ada komentar. Ya, nanti Bapak Ibu kasih komentar. Begitu selesai kasih komentar, cukup langsung aja klik markdown tanpa perlu Bapak Ibu lihat. Itu sebenarnya trik-triknya seperti itu. Ya, Bapak Ibu cukup seperti itu. Kemudian di sini ada uji kompetensi. Nanti uji kompetensi baru Suaranya kok hilang ya? Suaranya kok hilang ya? mohon maaf Bapak Ibu, saya barusan sempat terpental dari meeting. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Intinya Bapak Ibu proses yang Bapak Ibu lakukan di Google Classroom-nya, Bapak Ibu cukup baca aja, kasih komentar, langsung markdown. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak ingin baca semuanya, cukup baca judulnya aja. Saya kira itu Bapak Ibu. Halo Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan.
Pak. Pak Yakub, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Yakub? Pak, Ya. sebentar saya. Pak. Halo. Halo. Ya. Halo. Ya. Ya. Gimana kalau kita coba teman-teman untuk buka salah satu fiturnya, kemudian nyoba ngetik sesuatu kah atau bikin sesuatu kah, jadi langsung praktek gitu. Bisa, monggo teman-teman bisa aja langsung share screen dari komputernya Bapak Ibu. Itu otomatis Nyoba bisa. apa Hanya bisa, emang Pak? Nyoba yang mana dulu? Bareng gitu lah apa gitu. Kan langsung masuk di Google Classroom-nya. Oh. Google Classroom. Oke. Ini kok aku kehilangan nih, mit itu gak sama lebumnya. Terus postai. Bentar, saya masuk ke Google Classroom tapi menggunakan akun yang lain ya. Saya akan lihat ke Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya akan lihatkan ke Bapak Ibu. Saya sekarang kelihatan tidak? Saya lagi login menggunakan akun yang lain. Bapak Ibu kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, Bapak Ibu lihat di sini. Saya sekarang akses menggunakan akunnya akuntansi SMK 6. Iya, ini ada banyak kelas. Tampilannya. Nah, kita lihat kan banyak. Saya bisa tahu kalau biasanya saya kan nggak muncul wajah saya di sini. Nah, sekarang kelihatan bahwa ini kelas saya. Walaupun saya masuk bukan menggunakan akun saya. Oke, saya akan masuk di sini ya. Di pelatihan Google Classroom seperti ini. Nah, sekarang saya jadi caranya saya cukup di sini classwork. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, caranya saya cukup ini. Saya klik view assessment seperti ini. Saya klik view assessment. Sekarang muncul seperti ini kan? Klik apa? Gak kerungu. Assessment. Oke. View assessment. Udah? Kalau bahasa Indonesianya saya di Indonesia kan bukan view assessment kalau salah. Ini coba saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tugas kalau nggak salah. Saya back dulu ya. Ini saya terjemahkan gunakan. Lihat tugas. View assessment itu kalau di Indonesia kan namanya lihat tugas. Saya klik lihat tugas. Assignment. Kemudian bahasa Inggris assignment. Bukan assessment. Oh, assignment. Sorry. Mohon maaf. Ya, ada bahasa Inggris. Assignment, Kak A. Ya, G. Bukan Berarti Nanti Bu Titik dia marah kalau Bapak Ibu klik view assignment. Ya, enggak. Bentar, Bapak Ibu. Oh, baterainya habis ini. Oke, saya kembali ke sini. Bapak Ibu tadi klik view assignment. Kemudian atau kalau gunakan bahasa Indonesia, lihat tugas. Selanjutnya Bapak Ibu kasih komentar. Nah, komentarnya kalau misalnya sudah banyak komentar ke bawah. Tulis saja komentarnya di sini. Nah, ini kalau misalnya awal munculnya di atas. Tapi karena sudah banyak komentar, sudah ada 7 komentar, tulis saja komentarnya sini. Oke, saya klik seperti itu. Nah, saya sudah ngasih komentar. Kalau sudah saya kasih komentar, saya cukup tandai sebagai selesai. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau di Inggris kan mark as done. Oke. Mark as done.
S dan. Oke, oke. Dan. Mark S dan. Dan bukan Don. Ya, Inggris Timur. Mark S dan. Oke ya. Ketika saya sudah klik Mas S dan, itu saya sudah menyelesaikan satu materi ini. Selanjutnya saya masuk lagi ke pelatihan Google Workspace 2021. Saya masuk lagi di Classwork. Nah, kalau saya sudah selesai, kita lihat tampilannya sudah beda kan? Dia jadi abu-abu. Nah, sekarang saya lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sama seperti tadi, view assignment. Oke, kemudian saya kasih komentar. Oke, sudah saya kasih komentar, baru saya klik mark as down. Oke. Nah, seperti itu. Nah, gimana misalnya saya ingin ngelihat lagi tulisan tadi atau bacaan tadi. Ini kan sudah saya tentang tadi, sudah saya tandai bahwa saya sudah selesai. Kalau Bapak Ibu masih ingin ngelihat lagi, ya cukup klik aja seperti ini, tinggal dibaca lagi, masih bisa dibaca. Tanda bahwa Bapak Ibu sudah melakukan proses baca itu proses aja bahwa Bapak Ibu sudah baca. Sama seperti Bapak Ibu ketika ngasih tugas ke siswa, baca tugas ini. Nah, kasih keterangan seperti itu. Nanti gimana kita tahu bahwa siswa sudah baca atau enggak? Ya siswa suruh klik itu aja supaya kita nandai bahwa siswa sudah baca. Nanti akan terlihat kok bahwa ada siswa juga yang nanti belum pernah baca sama sekali. Tugasnya nggak pernah dilihat. Itu juga akan ada. Sama seperti ini ya, kalau saya lihat sekarang saya aktif sebagai gurunya, itu akan terlihat. Tugas ini mengalang Google. Berapa orang yang sudah mengerjakan? Yang sudah mengerjakan ada 14. Dari yang 31 itu baru belum diapa-apain. Sudah masuk ke Google Classroom-nya tapi belum diapa-apain. Sama seperti ini. 35 orang sudah nyampe tapi yang baru mengumpulkan 10 orang. Tuh. Itu Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai pengerjaan penugasan. Pak Yakub yang raise hand, ada ingin disampaikan? Silakan Pak Yakub, suaranya tidak terdengar Pak Yakub. Tidak terdengar Pak Yakub suaranya. Apa karena terhalang maskernya? Kelihatannya maskernya keren. Gak suaranya gak kedengaran Pak Yakub. Kelihatannya mic-nya itu berarti, bukan karena maskernya. Oke, monggo Bapak Ibu yang ingin mau menanyakan lagi mengenai proses penugasannya. Tugasnya hanya baca gitu aja sih. Baca. Saya tidak memberikan materi yang penugasan yang sulit-sulit kalau Bapak Ibu karena memang kegiatan kita itu hanya Bapak Ibu mempraktekkan proses yang ada. Nah, nanti ada penugasan khusus kita akan sampaikan juga. Itu biasanya di ujian. Ujian itu nanti kan ada. Saya kasihkan tip-tipnya cara mengerjakan. Ada juga nanti pembuatan profil. Entar lagi saya akan lihatkan ke Bapak Ibu gimana cara penggunaan profil yang sekarang lagi marak di Bapak Ibu ketika lihat di Google di media sosial, Facebook dan sebagainya, pamer bahwa saya lagi ikut kegiatan Google Master Trainer. Bapak Ibu boleh juga menampilkan itu nanti di pengimbasannya. Di acara ini. Ini acara ini kan acara pengimbasan yang sudah di-endorse oleh Revo dan Kemdikbud.
ada pertanyaan dari Bu Lulu. Pak, yang kita butuhkan prakteknya. Misalnya membuat Google Slide gimana, Google Doc. Oke, saya akan lihat ya. Saya tadi mengiranya Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Google Slide, Google. Saya akan lihatkan Bapak Ibu cara penggunaannya. Caranya Bapak Ibu, saya akan langsung tampilkan Bapak Ibu. Oke, saya akan langsung masuk di Google Drive saya. Oke, saya akan masuk di Google Drive saya. Bapak Ibu, caranya biasakan Bapak Ibu ketika menggunakan Google Drive, pastikan Bapak Ibu masuk kemana dulu. Karena nanti Bapak Ibu ketika menggunakan Google Drive, Bapak Ibu akan memiliki banyak alamat, banyak folder. Pastikan dulu Bapak Ibu aktif di mana. Jangan sampai ketika Bapak Ibu bikin, Bapak Ibu bingung, loh tadi saya letakkan di mana ya ketika nyarinya. Itu jangan sampai seperti itu. Maka Bapak Ibu harus pastikan dulu, Bapak Ibu berada di folder mana. Hari ini saya akan membuat folder baru. New folder. Saya akan membuat pelatihan IHT 2021. Oke, saya akan buat ini. Saya create. Oke, kita lihat. Ini baru membuatnya. Saya masih belum masuk ke foldernya. Caranya, Bapak Ibu aktifkan masuk di sini. Klik-klik aja di sini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah benar-benar masuk, tampilannya beda. Bapak Ibu lihat di sini. Bapak Ibu sudah masuk ke folder pelatihan IHT 2021. Nah, ini yang hal dasar yang Bapak Ibu harus pahami. Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu berada di mana. Karena kalau Bapak Ibu tidak melihat ini, sering saya jumpai Bapak Ibu membuat form, membuat Excel, khususnya yang bikin form. Sudah dikirim ke siswa, begitu sudah dikirim ke siswa, ditanya lagi. Nah, itu masuk buat mau edit, bingung tadi formnya diletakkan di mana ya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Bapak Ibu harus pastikan foldernya ada di mana dan Bapak Ibu aktif menggunakan akun yang mana. Cek di kanan atas, Bapak Ibu aktif menggunakan akun apa. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun ini, maka Bapak Ibu nanti masuk ke Google Drive-nya menggunakan akun Gmail ini. Paham ya Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal nambahkan new file apa yang mau bikin. Saya ingin membuat file Google Doc atau file Word-nya kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft. Saya klik Google Doc, saya klik gitu aja, maka otomatis akan muncul tampilan baru. Bapak Ibu akan diarahkan ke tabulasi baru di Chrome Bapak Ibu. Nanti akan muncul baru Google akses doc.google.com. Bapak Ibu akan masuk ke sini. Ya sama seperti Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word. Oke, muncul seperti ini. Yang pertama harus Bapak Ibu lakukan adalah pastikan Bapak Ibu sudah memberikan nama filenya. Karena biasanya kalau tidak akan dikasih nama file, dia akan standar untitled document. Maka saya kasih nama, misal saya kasih nama latihan 2. Oke. Kalau sudah, dia otomatis save. Ya, dia otomatis save. Oke. Kalau sudah, proses yang ada ini sama seperti Bapak Ibu menggunakan Word. Sama. Atau kalau bisa Bapak Ibu menggunakan Microsoft di office.com, Bapak Ibu menggunakan pilihan Word, tampilan menu-menunya bersama. Ada menu edit, ada menu view. Udah, tinggal Bapak Ibu tinggal ketikkan apa yang mau. Untuk ganti fontnya,
bersama. Ini ada menu fontnya di sini. Nih. Hanya memang jangan berharap Bapak Ibu akan menjumpai font-font yang aneh-aneh. Banyak font-font yang ini font standar. Ya. Di font standarnya hanya segini. Bapak Ibu nggak bisa nambahkan font unik, misalnya font Arab itu nggak bisa di sini. Ukuran fontnya tinggal Bapak Ibu tambahkan di sini. Kalau misalnya mau warnanya beda, ini warnanya bisa beda. Di sini, ini warna text colornya. Ini jadi merah. Oke, formatnya ini bisa ngatur. Bapak Ibu misalnya gunakan spasi 1, spasi 2, bisa diatur di sini. Mau bold, oke, ini toolsnya. Nah, salah satu kelebihan Bapak Ibu ketika menggunakan Google Doc ini, Bapak Ibu ketika bikin materi, kemudian Bapak Ibu ingin nambahkan apa ya, literasi ya, atau menambahkan satu, misalnya saya ingin menuliskan tentang SMKN 6 Jember. Nah, saya ingin nambahkan fotonya. Bapak Ibu cukup melakukan proses. Bapak Ibu lihat di pojok kanan bawah. Ada explore. Klik aja explore. Saya ulangi lagi. Saya tutup ya. Di pojok kanan bawah. Ya benar ya, kanan ya. Di pojok kanan bawah itu ada plus dan tertulis explore. Klik aja di situ. Nah, Bapak Ibu ingin nambahkan tulisan apa? Ibaratnya gini, Bapak Ibu lagi blank, kosong. Saya ingin ibaratnya mau nulis, bikin puisi. Puisi tentang apa? Explore aja di sini. Misal saya mau menuliskan sesuatu tentang hantu jeruk purut misalnya. Cari, ada nggak hantu jeruk purut? Nah, ini ada hantu jeruk purut. Nah, saya mau nulis ini deh. Tinggal klik aja Bapak Ibu. Tinggal klik aja di sini. Tinggal klik di sini. Oke, kopikan aja mana yang mau dikopikan. Misalnya seperti ini. So, kalau misalnya mau menampilkan di Wikipedia-nya, otomatis kan dia akan ngarah ke situsnya Wikipedia. Nah, tinggal kopikan mana yang mau Bapak Ibu kopikan. Lalu kopikan segini. Salin. Kita kembali ke latihannya. Pastekan di sini. Ini sudah jadi. Nih, atau misalnya situs-situs yang lain, Bapak Ibu boleh cari. Atau Bapak Ibu hanya ingin image-nya saja, gambarnya saja. Klik aja di sini. Nih, ini gambarnya akhirnya ada jeruk purut. Nah, seperti ini. Ya tinggal kalau Bapak Ibu mau ngambil gambar ini, tinggal klik aja di sini ada tambahkan. Klik tambahkan. Nah, ini mau ditambahkan ke gambar saya, tinggal klik insert. Udah, dia sudah otomatis masuk ke Google dokumen Bapak Ibu. Hantu jeruk jadi kepiting makan jeruk. Otomatis bisa seperti ini. Bahkan ketika Bapak Ibu menambahkan Bapak Ibu menambahkan informasi-informasi yang lain yang ada di internet, otomatis dia linknya akan sudah tercopy ke Bapak Ibu. Sehingga kalau kita bikin Google Doc kita sebagai bahan ajar Bapak Ibu, link-linknya itu sudah otomatis ada. Nih, link-linknya sudah otomatis ada. Seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa ngambil misalnya datanya saya ambilkan dari Google Drive yang saya punya. Ya, tinggal klik aja di sini. Ini kebetulan di Google Drive yang saya punya itu nggak ada hantu jeruk purut. Adanya misalnya modul, saya ketikkan modul.
Bisa nggak nanti? Modul. Nah, ini modul ada lagi proses. Nih, kalau modul saya punya di Google Drive saya. Ya, modul ada di Google Drive saya. Di Google Drive. Oke, itu klik di bawah ada Store, tinggal nyari. Itu. Ini kalau gunakan Google Doc. Bapak Ibu kalau gimana kalau Google Sheet hampir sama. Ini Bapak Ibu hasilnya ya dari yang ada ini, yang kanan ini, dia otomatis kesimpan jadi latihan satu. Kalau seandainya dalam bentuk Google Sheet sama, tinggal new Google Sheet. Bapak Ibu sebenarnya boleh pilih. Tadi ketika Google Doc kan saya langsung klik, dia pilih blank. Bapak Ibu sebenarnya boleh pilih ada template-nya, contoh yang sudah jadi. Saya Google Sheet, saya ambil dari frame template. Maka akan ditampilkan di template yang ada contoh-contohnya. Ini. Input nilai tahun 2000, ini kebetulan. Nah, template-nya diambilkan dari mana? Biasanya diambilkan dari contoh yang sudah ada. Nih template-nya, to-do list. Ini contoh. Kalau misalnya saya ingin bikin contoh yang sudah ada ini, tinggal dipilih aja. Misal saya mau nampilkan seperti ini. Tinggal pilih, maka nih sudah jadi. Filenya, nama filenya juga otomatis sudah jadi. Karena kita ngambil dari template yang sudah ada. Dari contoh yang sudah ada. Tinggal kita edit aja nanti. Nah, ini yang Google Sheet. Kalau Google Slide juga sama. Nih, kalau blank, pilihannya yang blank. Contoh kosong. Tapi kalau Bapak Ibu ingin dalam bentuk template, sudah ada contohnya, pilih aja template. Hampir sama deh ketika Bapak Ibu dulu menggunakan office.com, template-nya banyak. Nah, ini juga ada banyak contoh-contohnya. Yang Bapak Ibu bisa contek lah. Ini contoh-contohnya. Enggak banyak banget, Ding. Kalau slide itu Bapak Ibu ada situs tertentu ya, saya lupa nama, saya lupa slide share kalau nggak salah. Itu Bapak Ibu boleh cari di sana, contohnya banyak. Saya pilih. Ini kalau kita ngambil dari template yang sudah ada, contoh yang sudah ada. Nih, tinggal nanti Bapak Ibu tinggal ganti-ganti aja. Saya sendiri lebih kalau bikin slide dan sebagainya, emang saya lebih suka nyontoh yang sudah jadi. Karena biasanya tampilannya sudah menarik. Daripada kita bikin baru ya, kosong. Oke, begitu Bapak Ibu, bagaimana cara membuat Google Doc, Google Sheet, Google di ketika Bapak Ibu masuk di folder yang memang Bapak Ibu mau simpan, baru membuatnya. Bagaimana untuk mengedit? Untuk mengeditnya, Bapak Ibu juga kembali aja di foldernya, tinggal klik aja nanti. Klik-klik gitu aja nanti otomatis ngedit. Apakah saya harus menyimpannya? Bapak Ibu nggak perlu di sini selama Bapak Ibu melakukan proses, selama tidak ada tulisan klik file simpan, Bapak Ibu nggak perlu simpan. Kenapa? Karena secara otomatis dia akan menyimpan periodik. Kalau nggak salah 1 menit sekali itu langsung dia akan save. Makanya kalau akses internetnya lambat itu yang susah, sering terputus. Walaupun nanti sebenarnya Bapak Ibu bisa membuat Google Doc Bapak Ibu
disimpan dulu di laptop Bapak Ibu. Mengaktifkan Google offline. Itu bisa aja. Bisa dibikin offline dulu. Demikian Bapak Ibu cara pembuatannya Google Doc, Google Sheet sama Google Slide. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Silakan Mbak yang ingin ditanyakan dari cara penggunaan pembuatan Google Doc, Google Sheet sama Google Slide. Bapak Ibu kalau ingin ada kesulitan bertanya menggunakan mikrofon, Bapak Ibu boleh bertanya menggunakan Google Chat-nya. In call message di situ ada pesan kalau nggak salah di sebelahnya. Di situ ada menu sebelahnya tanda itu ada chat with everyone. Bapak Ibu boleh chat di situ. Monggo, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari proses penyampaian. Kelihatan enak sekali Pak Agus sambil merokok ini ya. Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Sebagai informasi awal, secara kedinasan barusan kami terima informasi untuk Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember baru bisa menyampaikan materi nanti sekitar jam 14.00 atau jam 2. Jadi untuk materi Pak Ahmadi sampai saat ini sudah kan ada 3 materi untuk hari ini. Ya. Apa diselesaikan di awal ini, nanti kita tinggal pelaksanaan untuk penyampaian oleh Pak Kacap dan mungkin setelah itu mungkin ada semacam briefing untuk proses-proses lain yang memang perlu kita selesaikan seperti itu Pak Ahmadi. Sebenarnya kalau untuk materinya sudah saya sampaikan barusan Pak Ayi. Kayak Google Calendar kan tadi saya sudah sampaikan. Kemudian Google apa tadi? Google Sheet, Google Slide sudah semua. Sudah. Tinggal sebenarnya kita tinggal pengayaan dalam artian Bapak Ibu kesulitannya di mana atau pingin hal baru yang pingin ditanyakan bisa ditanyakan Pak Ayi. Lebih enak itu. Pengayaan yang terpenting nanti tinggal pengayaannya. Ayaannya ini bolong-bolong atau enggak nanti. Bolongnya cari bolongan yang besar-besar biar tergobrok semua. Ya, itu nanti yang jelas penyampaian dari Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember akan dilaksanakan pada jam 14.00. Jadi dari proses yang kita laksanakan pada hari ini, Bapak Ibu tinggal menindaklanjuti dengan proses penyelesaian penugasan, mulai dari penugasan membaca setelah proses kegiatan ini, karena masih sekarang 33 menit, Bapak Ibu silakan nanti bisa masuk di classwork-nya. Setelah itu Bapak Ibu membaca, silakan memberikan komen dari masing-masing item untuk materi yang disampaikan oleh Pak Ahmadi. Itu sebagai salah satu bukti bahwa Bapak Ibu tingkat keseriusan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini dengan adanya komen dari materi yang sudah diberikan oleh Pak Ahmadi dari materi 1 sampai dengan materi terakhir nanti. Ini yang Bapak Ibu memang bisa diselesaikan setelah ini, walaupun tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain seperti itu. Dan kami mohon dengan hormat nanti sebelum jam 14.00, misalkan jam 13.45 sudah masuk. Bapak Ibu bisa memasuki
room meeting yang akan kita laksanakan dengan agenda Bu Elita makan apa itu? kebijakan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kacabdin Pendidikan Berita, tak kasih berita. Randus Mahrus Syamsul MMP. Untuk selanjutnya Pak Ahmadi, pertemuan hari ini kita laksanakan secara live atau Bapak Ibu menyelesaikan proses penugasan ini secara off air gitu? Sebenarnya ini Pak, bisa off air. Kalau kesempatan pada saat kita vikon seperti ini, saya akan menjelaskan mana yang memang Bapak Ibu ada kesulitan. Kita akan ibaratnya kayak coaching klinik Pak. Ditanya siapa kita akan di Google Chatting bisa saja nanti ya. Ya. Bapak Ibu, saya akan jawab beberapa pertanyaan hari ini. Sebenarnya ini dari Bainun. Bagaimana buat kelasnya dengan siswa? Bapak Ibu sebenarnya ini. Baik, nanti saya nggak kurang paham. Nanti apakah sekolah akan menggunakan Google Classroom atau kita akan menggunakan masih tetap menggunakan Microsoft. Ya, kalau saya sendiri Bapak Ibu lebih rekom masih menggunakan Microsoft Teams. Kenapa? Karena akunnya Bapak Ibu kemudian ready semua. Siswa itu sudah ready semua. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau saya sendiri lebih rekomendasi menggunakan Microsoft Teams. Kenapa? Karena akunnya Bapak Ibu itu semuanya sudah ready. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan Google ini, beberapa akun Bapak Ibu ada yang belum punya, dan itu masih nunggu prosesnya. Kemudian akun siswa sampai hari ini itu masih belum aktivasi semua. Itu nanti akan ada kerjaan baru untuk aktivasi semua, itu yang salah masuk dan sebagainya. Itu juga jadi kendala nanti ke Bapak Ibu. Nah, kalau yang di Microsoft Teams akun siswa, anak kelas 1 hari ini daftarnya sudah siap, hari ini juga kita bisa generate akunnya. Siap dalam artian urut-urutannya ya, kayak misalnya ada niche-nya di siswa. Itu sudah siap. Nah, kelemahannya di belajar.id itu kita memang tidak mempunyai akses penuh untuk akun. Itu yang jadi masalah. Sehingga misalnya nanti Bapak Ibu bikin kelas, ya daftar siswanya itu takutnya gini, ketika nama siswanya dia masih menggunakan akun Gmail standar, ya Bapak Ibu bisa lihat nanti namanya bisa jadi unik. Sama seperti hari ini Bapak Ibu boleh lihat di tampilan Bapak Ibu. Ada beberapa Bapak Ibu yang masih menggunakan akun pribadi. Nah, ketika menggunakan akun pribadi, namanya tidak menggunakan nama asli. Nah, itu yang jadi kendala Bapak Ibu. Nanti begitu mengenerate nilai, ya urutannya nggak akan sama. Itu beberapa kelemahan Bapak Ibu ketika kita menggunakan Belajar ID. Sebenarnya bukan kelemahan sih, dalam artian saya kalau menyebutkan kelemahan jadi susah juga. Saya hari ini lagi ngajarin tentang kelebihannya Google Workspace sih, tapi sebenarnya itu jadi gambaran lah ke Bapak Ibu bahwa beberapa hal yang nanti Bapak Ibu jadi kendala. Sehingga kalau Bapak Ibu tadi ada yang menanyakan dari Bu Ainun, bagaimana cara membuat kelasnya? Membuat kelasnya sama sih seperti membuat Google Classroom dulu, seperti biasa. Di pojok kanan atas ada pilihan, ini saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Di pojok kanan atas seperti ini, kalau kita bikin kelas seperti ini, pastikan Bapak Ibu di rootnya Classroom, di rootnya Google Classroom, pencet Bapak Ibu di kiri,
itu ada tombol garis-garis. Pastikan Bapak Ibu di paling ujung kelas. Oke. Itu Bapak Ibu ketika sudah, ya saya ulangi lagi, di pojok kanan atas kiri atas, di situ ada garis-garis seperti itu. Klik aja di sini. Di situ ada classes. Klik classesnya, hingga akan muncul kelasnya semua. Baru setelah itu di pojok kanan atas itu ada pilihan plus tambah. Biasanya Bapak Ibu akan ada pilihan join kelas. Kemarin Bapak Ibu klik join kelas kan untuk masuk ke kelas yang lain. Nah, Bapak Ibu cukup create kelas untuk bikin kelas baru. Create kelas, klik tanda centang, klik continue. Nah, Bapak Ibu tinggal membuat nama kelasnya, sectionnya itu kayak dia di kelas 1 atau kelas 2, kemudian materinya apa, kemudian roomnya. Ini room kelas, section ini boleh bisa misalnya dia kelas atau jurusan apa. Subjeknya itu materinya, roomnya itu dia kelas misalnya AKL 1, AKL 2, AKL 3 bisa dituliskan di situ. Total itu Bapak punya utang apa enggak? Masjid. Oh, iya. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau ada pertanyaan berikutnya, Bayar tadi. Ya, berapa kapasitas penyimpanan di Google Drive? Kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id, Bapak Ibu boleh share-nya video itu unlimited. Share videonya unlimited. Bahkan Bapak Ibu, sebenarnya gini, kalau Bapak Ibu nge-share video dalam artian ingin disampaikan ke siswa, saran saya lebih suka Bapak Ibu menggunakan YouTube. Karena ketika Bapak Ibu menggunakan belajar ID, Bapak Ibu otomatis bisa bikin channel YouTube-nya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya bikin di Classroom, anak-anak upload video anak-anak di Classroom. Nah, berapa kapasitas di Classroom-nya Bapak Ibu? Kapasitasnya unlimited. Tidak terbatas. Kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail pribadi, Bapak Ibu hanya dibatasin ketika bikin Classroom, itu maksimal bisa masuk itu 15 giga. Itu maksimal. Itu pun nggak sampai 15 giga kalau seandainya Bapak Ibu bikin 10 kelas. Itu otomatis terbagi itu. Ya, otomatis akan terbagi kalau misalnya Bapak Ibu bikin satu akun 10 kelas misalnya, itu akan terbagi. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan belajar ID, Bapak Ibu kelasnya itu bisa unlimited. Siswa ngupload video, ngupload apa itu bisa unlimited. Segede gaban pun dalam artian misalnya siswa ngupload sampai 2 giga, selama kuotanya siswanya mencukupin masih bisa upload. Hanya Bapak Ibu perlu ketahui ketika kita bermain dengan kuota yang gede, video-video yang gede, ya jadi kerjaan juga ke kita juga ketika ngajar. Kita harus download pun prosesnya juga akan lama, apalagi kalau akses internetnya menggap-menggap ya, dalam artian akses internetnya bandwidth-nya kecil, itu jadi kerjaan juga. Makanya tergantung Bapak Ibu, kalau pertanyaannya kapasitasnya berapa, kapasitasnya unlimited. Hanya ini juga harus saya sampaikan ke Bapak Ibu, ketika unlimited pun Bapak Ibu harus mengkondisikan biar kegiatan itu juga tidak memberatkan Bapak Ibu, juga tidak memberatkan siswa Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tadi 15 GB, 15 GB. Ada yang komentar ada 15 GB. 15 GB itu kalau akun Bapak Ibu, akun private itu yang nama Bapak Ibu @gmail.com, private, akun pribadi itu 15 GB. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan guru.smk.belajar.id, saya berani jamin kapasitasnya limited. Tinggal berapa itu?
Kalau logikanya gini, Bapak Ibu kalau kalau mau nambah kapasitas ketika menggunakan akun pribadi itu eh, yang bisa dilakukan adalah membuat akun baru. Tapi logikanya ketika Bapak Ibu membuat akun baru itu sudah tidak dalam satu classroom sendiri. Itu classroom-nya pasti beda. Bapak Ibu harus ngakalin menggunakan Google Form. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin berada di satu tempat tanpa berpindah-pindah, yang Bapak Ibu harus lakukan ya harus upgrade kapasitasnya. Salah satunya adalah berbayar. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan belajar.id itu sebenarnya sudah unlimited, bisa memanfaatkan. Itu kelebihannya. Tapi tentu Bapak Ibu harus pahami ya, belajar ID ini kita nggak jadi adminnya. Kita nggak benar-benar jadi adminnya. Sehingga kalau Bapak Ibu misalnya uploadnya ketemu yang terupload itu sesuatu yang ilegal, bisa jadi akun belajar ID Bapak Ibu akan di-ban. Nah, kalau sudah di-ban, urusannya jadi ada lama, harus ngubungin ke adminnya. Itu bahkan kalau sudah di-ban Google, adminnya juga nggak akan bisa ngapa-ngapain. Ya benar Bu Lulu, kita memang harus hati-hati kalau mempostingnya. Memang apa istilahnya, barang gratis pun ya ada kelemahannya juga, karena memang kita nggak apa istilahnya, tidak benar-benar bebas ketika menggunakan. Seperti kalau beda dengan kalau kita menggunakan akun private, kita dibatasi 15 GB tapi kita lebih bebas menggunakannya. Benar Bu Ainun, untuk dengan siswa saya lebih rekomendasi menggunakan Microsoft Teams saja, karena nanti data siswa, akun siswa sampai saat ini masih bisa dipakai untuk Microsoft Teams-nya. Kemudian apa istilahnya, akun guru itu semuanya sudah tergenerate, hanya tinggal akun kelas 10. Akun kelas 10 pun kita hanya tinggal nunggu daftar dari kurikulum, NIS-nya sama nama siswa. Kalau sudah dikirim hari ini juga terkirim, hari ini juga kita bisa generate tanpa kita nunggu. Kalau dengan akun belajar ID itu prosesnya masih harus nunggu data dapodiknya terselesaikan dulu. Itu kalau perbedaannya. Kalau di Microsoft Teams hari ini juga datanya ready, hari ini juga kita sudah bisa. Sehingga nanti pembelajaran di 2021 kita nggak nunggu data dapodik selesai. Kalau dengan Microsoft Teams asal data siswa sudah ready, kelas 1 sudah siap. Kalau untuk yang kelas 10, kelas 11 sama kelas 12, Bapak Ibu tinggal membuat kelasnya lagi. Tinggal buat kelasnya lagi, tinggal memasukkan langsung menggunakan menggunakan Microsoft Teams. Itu mengenai kalau bikin video sendiri, mengupload itu memang sebenarnya bisa, tinggal pengaturannya aja Bu Ainun kalau seandainya menggunakan Microsoft Teams.
Ya. Ya, Bapak Ibu, bagaimana, masih ada pertanyaan untuk proses pada hari ini? Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa pengenalan aplikasi Google Workspace ini sebenarnya untuk memperkaya hazanah dari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti membutuhkan untuk penyampaian kepada anak-anak yang berkaitan dengan proses pembelajaran, misalkan Bapak Ibu menggunakan untuk survei, untuk pengisian form dan semacamnya. Seandainya ini lebih mudah, Bapak Ibu silakan. Tapi kayak gini permasalahannya. Kita kalau menggunakan akun Belajar ID, kita itu tidak diberi akses penuh untuk penggunaan akun. Kita itu masih harus mengenerate berkaitan dengan akun siswa yang dari gmail.com itu. Sehingga karena kita itu sudah memiliki hak akses penuh di Microsoft untuk pelaksanaan ini, paling tidak menjadi gambaran Bapak Ibu bahwa dalam rangka pelaksanaan pembelajaran yang nanti mungkin ke depan ini, semester ini masih lebih banyak pelaksanaannya secara daring, Bapak Ibu tidak ada salahnya mempunyai banyak pilihan ketika Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi untuk penyampaian kepada anak-anak. Cuman yang perlu kita tekankan bahwa untuk SMK 6 yang memang memiliki hak akses penuh dalam hal penggunaan akun ini masih dari Microsoft 365. Itu hak akses penuhnya. Untuk yang dari Google ini, yang jelas kita paling tidak bisa menggunakan bagian-bagian yang memang perlu kita bisa kita pergunakan untuk mempermudah hal-hal lain untuk kepentingan pendukung pelaksanaan proses pembelajaran di SMK Negeri 6 Jember ini. Ini yang jelas penekanan kita, karena ini berkaitan dengan hak akses penuh yang memang dapat kita pergunakan. Seandainya kita menggunakan Belajar ID, maka yang harus dilaksanakan adalah operator harus mendaftarkan jumlah siswa sebanyak 1.481 siswa untuk dibuatkan akun. Ini yang memang harus dilaksanakan. Jadi ini bukan pekerjaan gampang ketika kita harus mengusulkan, setelah mengusulkan kita masih menunggu email yang kita kirimkan akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Itu penjelasan paling tidak. Tahun pelajaran ini kita menggunakan aplikasi yang mana? Yang jelas untuk platform proses KBM dengan menggunakan daring, kita masih menggunakan Microsoft 365. Adapun hal lain yang bisa mendukung untuk proses pembelajaran, misalkan dari Google Form-nya atau misalkan dari hal-hal lain, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang kita sampaikan pada hari ini melalui Google Workspace yang memang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmadi seperti itu. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu, mohon kehadirannya nanti di room meeting jam 13.45 untuk bisa mengikuti penyampaian secara langsung dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember nanti jam 13.45. Pak Ahmadi, ada lagi yang perlu disampaikan Pak Ahmadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini? Sudah, Pak Haji, saya kira cukup dulu untuk sesi ini. Kita ketemu di sesi berikutnya untuk paparan yang lain lagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk proses kegiatan pada hari ini. Dengan harapan apa yang kita laksanakan pada hari ini
menambah pengetahuan kita, bekal ilmu kita dalam rangka memberikan pelayanan secara optimal kepada peserta didik kita. Ikhtiar kita mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah yang bisa mengantarkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua sivitas dari SMK Negeri 6 Jember selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan tugas semaksimal mungkin sesuai dengan amanah yang telah diberikan kepada kita semua dan tuntutan dari orang tua peserta didik SMK Negeri 6 Jember ini. Sehat selalu untuk kita semua, untuk Bapak Ibu. Untuk selanjutnya sesi foto mungkin Pak Ahmadi bisa mengaktifkan ya, bisa dari kami selaku moderator. Oke, Bapak Ibu siap-siap. Diaktifkan kameranya. Ini bahasan belum. Oke, saya 1, 2, 3. Saya ulangi lagi. Sekali lagi, 1. Bentar, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Senyumnya yang lebar, Bapak Ibu. Oke. Terakhir jempolnya, Bapak Ibu. Jempolnya tak kasih 2. Jempolnya. Oke. 1, 2. Nah, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih Pak Ah. Terima kasih Pak A. Terima kasih Pak A. Thank you Pak A. Nanti jam 2 ya. Bapak Ibu, ini hari bertepatan dengan 4 nanti harinya Ibu kami mohon hormat untuk bisa membaca Fatihah terlebih dahulu untuk beliau Bapak Haji Bahrul Ulum, sehingga hari ini juga Pak Farih masih di meeting room ini. Pak Farih, halo Pak Farih. Pak Farih turun sudah keluar. Sudah keluar Pak Farih. Bapak Ibu, Hilang sudah. Ya, kakanda kita Bapak Haji Bahrul Ulum yang telah mendahului kita, mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
بنية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na wa nura ma talawna min al-Qur'anil azim. ومهلنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا وسلمنا على سيدنا محمد الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك صلاة ورحمة الناس وبركة شاملة مقدمة وبدائها سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وثم خصوصا إلى روحي Bapak Haji Bahrul Ulum. Allahumma wafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa malakanihi anhu la inna ba'dahu wa lana wa lahu wa li hadin alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al ya Allah fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka rahim wa nazzil rahmata wan ni'mata wal maghfirata 'ala jami'il ahli al-qubur wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir 'anhum sayyi'at وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية في عبادي وادخلي جنتي ومن جعلني ربك من رواية الجنان ولا تجعلني الله وهو غفرة من كبار النيران ومن جعلني الله أبواب السماء الروحه وأقرم ووفق له في قبره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ومنا دعانا بالبركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malin inna yaumiddin wa ya'lamu Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi amal penyambung kita juga untuk beliau, kesempurnaan beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 100 harinya sekarang ya Pak. Iya. 100 harinya.